Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan YouTube Husnufit atau lebih dikenal dengan channel Husnufit. Kali ini saya akan bicara tentang budaya politik atau politik budaya. Saya bicara dengan Mas Bagus Empu Batu yang asalnya dari Surabaya. Beliau ada juga seorang budayawan yang mengerti tentang politik. Jadi politik dilihat dari budaya. Mas Bagus Empu Batu, bagaimana pendapat sampai tentang tahun politik sekarang ini? Jadi kalau sebelumnya saya ucapkan Rahayu untuk para pemirsa semua. Saya mewakili dari Penggiat Budaya Jawa Timur yang kali ini memang ini sangat menarik tentang tema politik budaya atau budaya politiknya. Dan memang untuk kali ini kita sedikit memberikan suatu edukasi sebetulnya kepada masyarakat, kepada para pelaku penggiat budaya sendiri, bahwasanya politik itu akan selalu berkaitan dengan budaya, atau budaya pun akan terkait dengan politik. Itu karena tidak bisa dimungkiri. Jadi apapun kegiatan-kegiatan kita itu pasti terkait di politik. Yang kita maksudkan politik itu juga luas, bahwasanya politik itu terkait dengan mekanisme sistem, termasuk politik itu kita terkait dengan sinergisitas terhadap negara, terhadap apapun ya. Ini salah satunya yang sedikit aja pas kali ini adalah bersinggungan dengan mungkin masa-masa kampanye ya, mungkin masa-masa yang mungkin orang lagi tren itu membahas tentang caleg, tentang partai ya. Nah itu akan terkait semuanya. Kemarin saya bilang kita sebetulnya tidak perlu alergi terhadap partai, terhadap politik. Karena apa? Kita masuk di dalam kebudayaan itu cara nggak langsung juga masuk di politik. Karena apa saya sampaikan? Yang mengdok ya, atau yang mengetuk tentang perda, otomatis kan bukan orang-orang biasa ya, jelas orang-orang partai. Jadi mau nggak mau keberadaan budaya juga akan terkait dengan politik itu sendiri. Saya kasih contoh misalkan keberadaan perda cagar budaya, keberadaan perda perundang-undangan tentang budaya, tetap yang akan mengdok atau yang menyetujui tetap orang-orang dari pihak politik, di mana dia duduk sebagai wakil rakyat kita. Ini contoh kecil aja, belum meluas dalam segi anggaran, dalam segi keberadaan tatanan dan sebagainya. Jadi sangat naif kalau kita ini sebagai penggiat budaya menghindari hal politik. Karena apa? Negara kita ini sudah merupakan suatu negara yang perkembangannya merupakan suatu bukan kerajaan lagi. Kerajaan pun dulunya juga sama, pasti akan bersinggungan dengan politik. Karena politik itu adalah mekanisme sistem yang dilaksanakan untuk keterkaitan dan kesinambungan terhadap antara yang di atas dengan yang di bawah. Itu kalau secara ketatanegaraan. Kemudian Mas Bagus Empu Batu ini melihat perilaku para capres dan cawapres serta pendukungnya, apa ini sudah sesuai dengan budaya politik bangsa Indonesia yang adiluhung itu? Nah, ini terkait tentang proses daripada perilaku, daripada keadaan ya, dikembalikan lagi pada kesadaran masing-masing. Terkadang memang kita ini untuk mengacu kepada politik memang sangat riskan sekali terkait dengan misalkan seperti apa toh budaya itu untuk mendukung politik, atau sebaliknya seperti apa sih sebetulnya para caleg, para wakil rakyat itu juga kepeduliannya terhadap budaya. Nah ini yang akhirnya menjadikan satu kesadaran kita, ada satu keterkaitan kita, apakah kita sesuai dengan adiluhung kita secara kepribadian. Nah itulah yang saya harapkan. Untuk mengacu kepada hal kesana tentunya dibutuhkan suatu mekanisme yang berkesinambungan. Saya kasih contoh
misalkan seorang penggiat budaya untuk mendukung para calon wakil rakyat itu ya dibutuhkan. Karena kita pun ini seharusnya juga punya jargon atau harus punya yang namanya wakil-wakil rakyat duduk di sana untuk memperjuangkan dalam segi budaya itu sendiri. Atau sebaliknya, para calon legislatif atau para caleg itu sendiri harusnya mulai sekarang tidak memanfaatkan budayanya untuk dia itu mengambil suara, tapi dibutuhkan betul-betul dari hatinya, dibutuhkan daripada perilakunya. Itu yang membuat bahwasanya budaya itu akan memiliki suatu keterkaitan, membentuk seseorang itu punya yang namanya budi pekerti tadi. Jadi tidak saling memanfaatkan secara hal yang kebutuhan secara pribadi, tapi harus kebersamaan. Nah, itu. Kemudian saya mau tanya lagi bahwa apa yang harus dilakukan para caleg dan cawapres pada tahun politik ini sehingga benar-benar menjalankan politik budaya Jawa. Nah, ini yang sangat penting. Jadi satu, namanya kestabilitas nasional itu akan terbangun dengan adanya satu kesadaran tadi. Yang kedua, tepos liro. Nah, jadi tepos liro itu antar saling menghargai satu dengan yang lain, itu yang akhirnya menjadikan masyarakat ini tidak gampang teradu domba. Nah, ini yang wajib. Makanya kemarin kita harapkan para tokoh-tokoh budayawan, para tokoh-tokoh spiritual, kita kumpulkan. Harapannya itu kita ikut saling mendoakan, kita ikut saling menyampaikan suara-suara kita supaya di dalam pemilihan besok itu keadaannya stabil, keadaannya normal, keadaannya itu tidak ada hal-hal yang terkait kerusuhan-kerusuhan. Itu sudah menunjukkan etika kita tentang ketimuran ya, tentang semacam kebudayaan ketimuran, tentang tata krama, tentang kita itu saling tepos liro, menghargai pendapat maupun menghargai pilihan-pilihan kita. Nah, ini diharapkan contoh-contoh ini juga dimiliki oleh para caleg maupun wapres maupun cawapres itu sendiri. Karena kalau dari para petinggi-petingginya juga bagus untuk mengkondisikan sistem ini, otomatis yang di bawah juga akan berpengaruh, merasa terayomi, merasa sistematisnya itu baik. Tapi kalau yang dari atas-atas sendiri itu memicu suatu polemik, ya ini akhirnya yang menjadikan suatu di bawah juga akan terjadi hal-hal yang krusial nantinya untuk chaos dan sebagainya. Itulah dibutuhkan budaya itu sangat penting, pengaruhnya dari politik. Melalui budaya itulah politik bisa tertib, politik bisa punya budi pekerti, politik bisa punya kesadaran, bahkan politik itu punya yang namanya nilai adiluhung, nilai tingkat kecerdasan yang tinggi hingga mampu mengkondisikan negara aman, negara stabilitas, dan menjadikan demokrasi terlaksana dengan baik. Pemirsa, inilah komentar dari budayawan kita yang berasal dari Surabaya, yaitu Mas Bagus Ampu Batu. Terima kasih atas perhatiannya.